Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj adalah merupakan surat yang ke-85 dalam Mushaf Al-Quran. Dan surat ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Surat ini terdiri dari 22 ayat, memuat 109 kata dan 465 huruf. Dalam urutan turunnya di antara surah-surah Al-Quran, Al-Buruj menempati urutan ke-27. Surat ini disebut dengan nama Al-Buruj karena diawali dengan kata tersebut, was-samai zatil buruj. Jadi kata Al-Buruj di sini bermakna tempat-tempat atau gugusan bintang-bintang atau posisi orbitnya planet-planet yang beredar di langit. Ayat ini atau surat ini memuat tentang nasib para penguasa yang zalim dan para pelaku dosa yang menentang dakwah serta menyakiti orang-orang yang beriman. Jadi seringkali kekuasaan itu justru digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, menindas masyarakatnya, bukan untuk melindungi. Jadi ini adalah contoh tentang kediktatoran penguasa yang dia tidak memperbolehkan masyarakatnya itu memeluk agama Islam, tidak boleh beriman, bahkan dipaksa untuk keluar dari agamanya. Ketika tidak mau maka mereka dihukum. Nah, contohnya dalam surat ini, mereka dihukum hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat ini bercerita tentang seorang raja yang menguji ashabul ukhdud dalam agamanya. Ini juga dilakukan seperti Fir'aun dan Tsamud. Musa itu yang dilawan adalah bukan melawan penguasa, seorang raja, sampai dia dikejar-kejar kisahnya
ya, menyeberangi laut, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alasannya apa? Karena mereka beriman. Alasannya karena mereka beriman. Jadi ini bukan suatu hal yang baru. Kalau ada orang Islam, ada orang beriman, mereka di beberapa daerah, di beberapa negara mereka didiskriminasi, ya, mereka dimusuhi, dihalangi, ya, itu bukan hal yang baru. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diceritakan nanti dalam surat Al-Buruj ini. Nah, di antara keutamaan surat ini sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat isyaknya itu beliau sering membaca wassama'i zatil buruj, ya, dan juga wassama'i wattariq. Ini sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Was-samaa'i, demi langit. Jadi biasa kalau dalam surat-surat Makkiyah itu sering diawali dengan sumpah. Ya, Allah bersumpah demi langit. Zatil buruji, yang mempunyai gugusan bintang-bintang. Yang tadi zatil buruj, al-buruj itu tempat orbitnya planet-planet, tempat beredarnya, ya. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, yaitu yang dimaksud adalah hari kiamat. Ya, yang dijanjikan oleh Allah itu adalah hari kiamat, hari yang pasti terjadi, ya, hari di mana manusia harus mempertanggungjawabkan semua, ya, perbuatan yang dia lakukan di dunia. Wa syahidi wa mashhud, dan demi yang menyaksikan, wa mashhudin, dan yang disaksikan. Ya. Ayat ini diawali dengan sumpah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, makna al-buruj ada beberapa penafsiran di antara para ulama. Yang pertama menurut Ibnu Abbas, menurut Mujahid, menurut Ad-Dhahhak, Al-Hasan, Qatadah, dan As-Sa'di, ya, mereka mengatakan bahwa makna al-buruj itu adalah bintang-bintang. Was-sama'i, demi langit, was-sama'i zatil buruj, yang memiliki bintang-bintang, ya. Karena di langit itulah terdapat bintang-bintang. Jadi diartikan bahwa al-buruj itu maknanya adalah bintang, atau diartikan sebagai gugusan bintang-bintang di langit. Kemudian yang kedua, menurut Al-Mujahid, ya, dalam riwayat yang lain, karena dia tadi yang pertama mengatakan al-buruj itu adalah bintang, yang kedua beliau berpendapat bahwa makna al-buruj itu adalah yang ada penjaganya. Was-sama'i zatil buruj, beliau mengartikan berarti demi langit yang memiliki penjaga, gitu ya, penjaganya. Bahwa ini menjelaskan ketika dia menerjemahkan kata al-buruj itu artinya memiliki penjaga, maka menunjukkan bahwa setiap al-buruj memiliki penjaga atau pengawasan, ya, di mana bintang-bintang itu memiliki garis edar, ya, memiliki garis edar, dan itu diawasi oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi semua pergerakan yang terjadi di alam semesta ini dipantau
tidak ada yang tidak diawasi, tidak ada yang tidak dipantau, ya, sehingga tidak terjadi kesalahan sedikit pun. Kemudian yang ketiga, menurut Yahya ibnu Rafi', beliau memaknai al-buruj itu adalah dengan gedung-gedung di langit, ya. Jadi diibaratkan seperti bangunan-bangunan besar di langit, ya, bintang-bintang itu kan mereka memiliki tempat-tempat tertentu di langit itu. Kemudian yang keempat, menurut Al-Minhal Ibnu Amr, beliau mengatakan al-buruj itu adalah bentuk yang baik. Kalau diartikan berarti wasama'i, demi langit zatil buruj, yang memiliki bentuk yang baik. Itu, ya. Karena apa? Karena langit itu menjadi indah, ya, dengan adanya bintang-bintang di langit. Ya, indahnya langit itu kalau kita bisa melihat bintang-bintang di langit, dikatakan memiliki bentuk yang baik. Yang kelima, menurut Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menerjemahkan atau memaknai al-buruj itu adalah manzilah-manzilah atau posisi-posisi, ya, matahari dan bulan. Jadi garis orbit, matahari punya garis edar atau garis orbit, bulan juga memiliki garis edar atau garis orbit itu yang setiap saat itu dia beredar sesuai dengan garisnya itu, ya. Nanti ada perubahan setiap tahun, nanti kemudian kembali lagi. Nah, itu yang dimaksud kata al-buruj menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Dan beliau mengatakan jumlahnya ada 12 buruj. Matahari menempuh satu buruj setiap bulan. Jadi satu bulan itu ada garis edarnya, nanti berubah lagi. Jadi dalam setahun itu 12. Dan ini kan ini berpengaruh kepada perubahan waktu, ya, selalu bergeser. Nah, ini karena adanya perubahan garis edar matahari itu. Sedangkan bulan melaluinya selama 2/3 hari, ya, 2/3 hari, ya. Sehingga atau disebut 28 malam dan 2 malam yang tersembunyi. Jadi kalau hitungan bulan itu ya antara 29 sama 30, ya, 29 30, yang 2 malam ini tersembunyi dikatakan, ini, ya, itu tidak muncul bulannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan itu para ulama memiliki 3 pendapat utama berkaitan dengan makna al-buruj ini. Pendapat yang pertama adalah al-buruj adalah 12 gugusan bintang atau rasi bintang yang sudah kita kenal, gitu, ya. Jadi Allah bersumpah dengannya karena di dalamnya terdapat tanda-tanda kebijaksanaan dan keteraturan yang menakjubkan. Jadi Allah itu bersumpah dengan langit dan rasi bintang atau gugusan bintang-bintang itu karena di situ terdapat keindahan sistemnya, ya, keteraturannya. Yang itu menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena peredaran matahari berlangsung melalui gugusan-gugusan ini, dan tidak diragukan bahwa kehidupan di bumi sangat bergantung pada peredaran matahari. Jadi ini keteraturan alam semesta, terutama di bumi itu sangat bergantung kepada peredaran matahari dan bulan, ya. Nah, ini bagian dari keteraturan dan keseimbangan yang ada di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa semua itu memiliki pencipta yang maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Jubai berpendapat bahwa sumpah ini tertuju pada langit dunia, lapisan langit terdekat karena bintang-bintang terdapat di dalamnya. Nah, jadi ini pendapat lagi. Jadi yang dimaksud ini adalah langit dunia. Langit dunia itu adalah langit yang paling dekat dengan bumi, ya.
karena disitulah terdapat bintang-bintang yang kita bisa lihat. Nah, ini kan pendapat ulama klasik ya, karena ilmu pengetahuannya belum seperti yang sekarang. Jadi bintang-bintang itu sebenarnya kan bisa juga di luar galaksi kita sebenarnya ya, karena di luar galaksi ada namanya galaksi Bima Sakti, itu di luar galaksi juga ada galaksi lagi ya. Namun menurut para mufassir yang lain, para ulama tafsir yang lain, pendapat ini dikelirukan ya. Nah, penjelasan tentang hal ini telah diterangkan dalam firman Allah, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan yaitu bintang-bintang ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, al-buruj bermakna manzilah bulan, yaitu tempat-tempat peredaran bulan. Allah bersumpah dengannya karena pada peredaran dan gerak bulan terdapat tanda-tanda kekuasaannya yang sangat menakjubkan. Ya, peredaran bulan itu berpengaruh juga nanti dengan gaya gravitasi ya. Terutama pada Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah hari di mana saat-saat bulan apa itu Pak? Bulan purnama. Ya, nah di situ nanti kaitannya dengan pasang naik pasang surutnya air laut ya, itu terutama di situ ya. Jadi ini pengaruh dari peredaran tadi ya, tempat atau posisi peredaran bulan. Kalau bulan itu mengitari bumi, nah bumi mengitari matahari ya, dan bumi itu juga beredar pada porosnya sendiri. Jadi di situ semua masing-masing berputar ya. Nah itu pada garis edarnya yang sangat detil dalam ilmu kita bisa pelajari ya, ilmu alam ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat ketiga mengatakan al-buruj adalah bintang-bintang besar yang terang. Ini pendapat yang ketiga. Jadi yang disamakan bersama izatil buruj berarti adalah demi langit yang memiliki ya bintang-bintang yang besar dan terang. Ya, ia disebut demikian karena penampakannya yang jelas di langit. Disebut al-buruj itu karena ya penampakan bintang yang jelas di langit, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir firman-Nya, tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja. Ya, tabarakalladzi, maha suci Allah yang telah menjadikan di langit, alladzi ja'ala fis samai, yang telah menjadikan di langit ya burujan, gugusan bintang-bintang, wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Ini disebut dengan tadi ya, tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan ya. Jadi kata al-buruj itu juga dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 61 ya. Jadi maha suci Allah yang telah menjadikan langit yaitu dengan gugusan bintang ini. Kemudian berikutnya adalah wal yaumil mau'ud ya, was-sama'i dzatil buruj ya, wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan di situ adalah hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nanti dengan adanya yaumul qiyamah itu, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita ya, tentang surga, tentang pembalasan, hitungan amal, itu semuanya adalah dimulai ketika nanti hari kiamat. Kalau nggak terjadi kiamat ya orang nggak akan masuk surga gitu ya, orang tidak masuk neraka, karena pintunya adalah dengan kiamat ya. Maka itu disebutkan sebagai wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan, dan itu pasti akan terjadi ya, dan itu pasti akan terjadi.
Rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Al-Qaffal, bisa juga dibawahi bahwa yang dimaksud ialah hari ketika langit terbelah dan hancur serta gugusan bintang-bintangnya sirna. Karena tadi dikaitkan dengan Al-Buruj sama dan Al-Buruj wal yaumil mau'ud, ya, dikaitkan, ya, hari kiamat itu di mana langit itu terbelah dan hancur sehingga, ya, langit yang dulunya indah dihiasi dengan bintang-bintang itu musnah pada hari itu, pada hari kiamat itu, karena keteraturan alam semesta, bulan, bintang, planet itu yang dulunya beredar secara teratur, maka pada hari kiamat nanti sudah, ya, keteraturan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang terjadi adalah kehancuran dan kemusnahan. Ini menurut Imam Al-Qaffal. Wa syahidi wa masyhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ini maksudnya apa? Wa syahidi wa masyhud, ya, nanti kan ini banyak penerjemahannya, banyak penafsiran di antara para ulama, ya. Kalau dikaitkan dengan peristiwanya, kejadiannya, itu karena nanti ada orang yang menyaksikan pembantaian itu terjadi, dimana orang-orang yang beriman itu kan dibantai nanti, dia dimasukkan dalam parit, yang di parit itu ada apinya, mereka dimasukkan ke dalam api yang ada dalam parit, ya, semua yang beriman dimasukkan semua oleh tentara-tentara raja yang zalim ini, ya, dan mereka menyaksikan itu, ya, mereka menyaksikan itu apa yang mereka lakukan, ya, ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama di situ masih berbeda pendapat tentang makna wasyahidi wa masyhud, yaitu tentang yang menyaksikan dan yang disaksikan. Nah, menurut Al-Qaffal, kata syahid memiliki dua makna. Yang pertama adalah orang yang memberi kesaksian atas suatu perkara atau hak, ya, seperti dalam urusan hukum atau pengadilan. Juga orang yang hadir atau menyaksikan, hadir dan menyaksikan. Ini kalau dalam hukum, ya, dalam pengadilan. Jadi kan ada orang yang bersaksi, gitu kan? Ada orang yang, ya, menyaksikan, ya, antara menyaksikan dengan yang disaksikan ada saksi-saksinya juga di situ, ya, ada yang disaksikan. Jadi, atau orang-orang yang hadir atau menyaksikan secara langsung sebagaimana dalam firman Allah yang mengetahui, ya, alimul ghaibi wasyahadah. Syahadah itu, syahadah itu, ya, ada kata syahadah yusyahidu musyahadah, menyaksikan, ya, alimul ghaib, Allah itu mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan yang nyata. Nyata itu yang nampak, ya kan? Yang nampak itu yang dilihat, yang disaksikan, gitu, ya. Dikatakan pula si fulan hadir, seseorang itu hadir sebagai syahid, dan si fulan tidak hadir disebut gaib. Jadi syahid itu orang yang menyaksikan, orang yang melihat, ya, orang yang melihat kejadian. Makna syahid ada beberapa pendapat. Yang pertama, yang menyaksikan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ketika perbuatan itu dilakukan, saksi utama yang melihat itu adalah Allah, itu pasti. Karena dimanapun manusia berada dalam keadaan apapun, ya, kapanpun, itu Allah sebagai saksi. Allah maha melihat, Allah maha mengawasi. Dan yang disaksikan adalah keesaannya atau kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna wasyahidi wa masyhud itu sangat luas, ya, dan semuanya masuk akal juga, gitu. Memang betul juga, karena ini ayatnya memang umum,
Ayatnya umum, wa syahidi wa masyhud. Tidak dijelaskan siapa syahidnya, siapa yang tidak disaksikan, sehingga para ulama di sini menerjemahkan atau menafsirkan begitu banyak penafsiran. Jadi bisa saja yang menyaksikan itu Allah, yang disaksikan adalah keesaannya atau kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu, Allah menyaksikan, ya, annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah menyaksikan. Ya, disaksikan apa? Keesaannya. Nah, ini Allah yang menyaksikan, dan yang disaksikan adalah keesaannya. Dalam Al-Qur'annya ada. Nah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ayyu syai'in akbar?" Ya, akbaru syahadah. Katakan wahai Muhammad, ayyu syai'in akbaru syahadah, siapakah saksi yang paling besar? Qulillah. Katakan saksi yang paling besar itu adalah Allah. Karena Allah tidak bisa ditipu. Ya, dimanapun manusia sembunyi, ya, kalau manusia lain atau saksi-saksi yang lain tidak bisa melihat, Allah melihatnya. Walaupun itu di tempat yang tersembunyi, ya, bahkan mungkin di dalam gedung yang tertutup, dalam ruangan yang tertutup lagi, Allah melihatnya. Tidak ada yang samar bagi Allah. Maka dikatakan qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah, ya, siapakah yang paling besar kesaksiannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang disaksikan adalah tauhid atau kenabiannya. Wal masyhudu huwa tauhidu. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah tadi, syahidallahu annahu la ilaha illahu. La ilaha illahu itu keesaannya itu adalah ketauhidan Allah. Ya, la ilaha, tidak ada yang berhak disembah, illahu, kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Awin nubuwah, atau kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Nah, maksud aku di situ adalah Nabi. Allah yang menjadi saksinya, yang disaksikan adalah Nabi. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang menyaksikan adalah Nabi Muhammad, dan yang disaksikan adalah para nabi yang lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Fakaifa, maka bagaimanakah, idza ji'na, ya, halnya orang-orang kafir nanti, idza ji'na, apabila kami mendatangkan seorang, ya, idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, apabila kami mendatangkan dari setiap umat itu satu saksi. Jadi setiap umat itu ada saksinya satu. Waji'na bika ala haula'i syahida, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka, yaitu sebagai saksi atas umatmu. Jadi Nabi Muhammad sebagai saksi, yang disaksikan adalah umatnya. Ini penafsiran yang kedua. Jadi menafsirkan bahwa saksinya adalah Nabi Muhammad, yang menyaksikan seluruh umatnya, dan yang disaksikan itu adalah umatnya. Masyahidu wa masyhud. Liqaulihi ta'ala, inna arsalnaka syahida. Ya, inna arsalnaka syahida. Inna, sesungguhnya kami, arsalnaka, mengutus kamu wahai Muhammad, syahidan, sebagai seorang saksi.
Ya, Nabi itu diutus sebagai seorang saksi yang menyaksikan umatnya, perbuatan mereka, perilaku mereka. Yang ketiga, yang menyaksikan adalah para nabi dan yang disaksikan adalah umat mereka. Kalau tadi khusus Nabi Muhammad, ini penafsiran yang ketiga adalah setiap nabi itu saksi dan umatnya itu adalah yang disaksikan. Nah, maka tadi di dalam Al-Quran disebutkan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Fakaifa, lalu bagaimana, atau maka bagaimana, idza ji'na, apabila kami datangkan min kulli ummatin, dari setiap umat, ya, bisyahidin, dengan seorang saksi. Yang dimaksud di situ adalah nabinya masing-masing. Nah, ini beberapa penafsiran. Yang keempat, penafsiran yang keempat, yang menyaksikan adalah seluruh makhluk ciptaan, sedangkan yang disaksikan adalah penciptanya. Karena dari makhluk yang terlihat kita dapat mengetahui keberadaan Sang Khalik. Ya, ini jadi penafsirannya sangat luas, ya, sangat beragam. Jadi saksinya itu makhluk, yang menyaksikan itu adalah seluruh makhluk, dan yang disaksikan adalah penciptanya. Kita menyaksikan Sang Pencipta. Maksudnya bagaimana? Jadi dengan adanya ciptaan-ciptaan Allah atau alam semesta, ya, itu manusia atau makhluk itu bisa melihat kebesaran dan keagungan penciptanya. Gitu. Ini penafsiran yang keempat. Yang kelima, yang menyaksikan adalah malaikat, sedangkan yang disaksikan adalah manusia yang amalnya disaksikan dan dicatat. Pendapat yang kelima. Jadi saksinya malaikat, ya, yang disaksikan adalah manusia yang melakukan amal baik buruk. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Wa ja'at, dan datanglah tiap-tiap diri. Nanti setiap orang itu datang ke mana? Ke hadapan Allah di yaumul qiyamah. Kan gitu tadi kan, wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan itu hari kiamat, wa syahidi wa masyhud, ya, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi bisa itu adalah yang dimaksud, nanti yang menjadi saksi itu para malaikat, yang disaksikan adalah manusia yang mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah ketika mereka nanti dihisab, ketika mereka nanti dalam pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajaat, dan datanglah setiap jiwa, setiap orang, setiap diri, ma'aha, bersamanya, syaiqu wa syahid, ya, bersama dengan seorang malaikat penggiring. Jadi digiring dia di hadapan Allah, wa syahid, wa syahidun, dan seorang malaikat penyaksi yang menyaksikan itu loh, ya, terutama adalah malaikat yang mencatat amal perbuatannya. Ini itu penafsiran yang kelima. Penafsiran yang keenam adalah yang menyaksikan adalah malaikat dan yang disaksikan adalah anggota tubuh manusia yang kelak akan memberikan kesaksian atas amal-amal perbuatannya. Ya. Jadi yang menyaksikan malaikat, yang disaksikan adalah anggota tubuh manusia, karena yang melakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum. Ya, pada hari, ya, ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya, tangan, kaki itu
semuanya nanti akan menjadi saksi, yaitu kalimuna aidihim wa tasyhadu arjuluhum, tangannya bicara, kakinya menjadi saksi, ya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, mereka bertanya li juludihim, kepada kulitnya, kulit tubuh kita, ya, kulit tubuh kita, lima syahidtum alaina, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami, ya. Jadi anggota tubuh kita itu saksi, ya. Mereka ngaku sendiri, ya. Sampai ditanyakan, kamu malah menjadi saksi, ya. Kakinya menjadi saksi, tangannya, kulitnya. Maka ini kita harus hati-hati dalam melakukan, ya, segala sesuatu, apapun yang ada di sekitar kita itu jadi saksi nanti pada yaumul qiyamah. Nggak usah jauh-jauh tadi loh, anggota badannya sendiri itu akan menjadi saksi, ya, apalagi yang di sekitarnya, ya, benda-benda yang di sekitar kita itu ya akan menjadi saksi. Bahkan kalau ada orang yang azan itu sendiri pun, sholat sendiri pun, di ladang di mana dia berada, ya, walaupun gak ada orang lain, dianjurkan untuk azan. Kenapa? Karena benda-benda yang ada di sekitar kita itu akan menjadi saksi nanti, ya, akan menjadi saksi. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu, ya, mereka akan bicara juga, ya, memberikan kesaksian. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna yang kedua dari yang disaksikan dan dari yang menyaksikan dan diyaksikan, ini masih banyak lagi makna-makna penerjemahannya, ya. Makna yang kedua dari makna yang menyaksikan dan diyaksikan, para ulama mengatakan bahwa yang disaksikan adalah hari kiamat, dan yang menyaksikan adalah seluruh makhluk yang hadir pada hari itu. Yang disaksikan adalah hari kiamat, saksinya adalah makhluk yang hadir, karena tadi dikaitkan dengan, ya, wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan, itu hari kiamat. Jadi yang disaksikan adalah yang disaksikan adalah hari kiamat, dan yang menyaksikan adalah seluruh makhluk yang hadir. Seluruh makhluk nanti akan menyaksikan hari kiamat itu. Kemudian ada juga yang menafsirkan yang disaksikan adalah hari Jumat, ya, disebut masyhud, yang disaksikan karena hari ini disaksikan oleh para malaikat. Hari Jumat itu disaksikan oleh para malaikat. Dalilnya adalah dua hadis yang diriwayatkan, yang pertama oleh Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dimaksud adalah penafsiran berdasarkan riwayat, ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksarus sholati ala yaumil jum'ah, ya, aksirus sholata, ya, aksirus sholata ala yaumil jum'ah, perbanyaklah sholawat, ya, kepadaku, ya, aksirus sholata alayya yaumal jum'ah, perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat. Fa innahu yaumun masyhudun tashhaduhul malaikah, karena hari Jumat itu hari yang disaksikan, tashhaduhul malaikah, yang disaksikan oleh para malaikat, ya. Jadi kata masyhud wa syahidi wa masyhud adalah hari Jumat. Jadi penafsiran ini bisa benar semua, gitu, ya. Karena makna ayatnya tadi sifatnya umum, ya, umum. Azan, ya, monggo kalau azan. La ilaha illallah.
Kita lanjut Pak ya, atau ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahdurul malaikatu abwabal masjidi fayaktubunan nasa fa idza kharajal imamu tuyatis suhuf." Ini berkaitan dengan hari Jumat ya. Tadi diartikan bahwa yang disaksikan itu adalah hari Jumat, yang menyaksikan itu adalah malaikat. Nah, hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat itu hadir ya, tahdurul malaikah abwabal masjid. Jadi malaikat itu hadir di pintu-pintu masjid. Untuk apa? Fayaktubunan nas, lalu mereka menulis orang-orang di absen ya. Fa idza kharajal imam, jadi ketika orang itu datang untuk Jumatan, itu malaikat itu nunggu di pintu. Ya, dia itu nyatet itu siapa yang datang, siapa yang datang, siapa yang datang. Fa idza kharajal imamu tuyatis suhuf, kalau imamnya itu sudah hadir atau imamnya itu sudah naik mimbar ya, maka buku itu, lembaran itu ditutup ya, atau dilipat. Ini jadi yang disaksikan itu hari Jumat, yang menyaksikan adalah para malaikat. Ini berdasarkan riwayat hadis ya, penafsiran berdasarkan riwayat hadis, perspektif hadis. Kemudian yang berikutnya, penafsiran masih perspektif riwayat atau hadis. Yang disaksikan itu adalah hari Arafah, dan yang menyaksikan adalah para jamaah haji. Nah, ini penafsiran yang berbeda. Jadi Allah bersumpah dengannya untuk menunjukkan kemuliaan ibadah haji. Dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat pada hari Arafah. Ya, Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi sya'san ghabran atuni min kulli fajjin amiqin ya ashhadukum anni qad ghafartu lahum." Jadi Allah memerintahkan kepada malaikatnya, lihatlah hamba-hambaku yang datang kepadaku dalam keadaan kusut dan berdebu dari segala penjuru yang jauh. Saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka. Ini itu ketika hari Arafah. Ya, ketika mereka berkumpul di padang Arafah, disuruh ya, Allah menyuruh malaikatnya untuk apa tadi? Menyaksikan ya, menyaksikan orang-orang yang berkumpul di sana, yang mereka itu datang dari segala penjuru dunia ya. Jadi yang disaksikan apa? Yang disaksikan adalah hari Arafah. Yang menyaksikan siapa? Yaitu jamaah haji ya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, penafsiran yang berikutnya, bahwa yang disaksikan adalah hari Nahar, yaitu hari Idul Adha. Hari ini adalah peristiwa terbesar di dunia karena kaum muslimin ya dari timur dan barat berkumpul di Mina dan Muzdalifah. Maka Allah bersumpah dengannya untuk mengagungkan ibadah haji ya. Jadi syahid yang diartikan adalah
dalam penafsiran ini beda lagi. Jadi yang dikatakan syahid itu adalah hari Jumat, masyhud itu adalah hari Arafah. Ya, maka kalau terjadi hari Arafah, wukuf di Arafah itu hari Jumat, namanya hajinya haji apa Pak? Hajinya haji apa? Haji akbar. Kenapa? Pertama tadi hari Jumat, yang kedua Arafah. Karena tadi yang pertama ada yang menafsirkan bahwa hari Jumat itu adalah hari yang disaksikan, yang menyaksikan malaikat. Begitu juga penafsiran berikutnya mengatakan yang disaksikan adalah hari Arafah, yang menyaksikan adalah jamaah haji. Nah, di situ bertemu antara hari Jumat dan hari Arafah. Ya. Nah, maka di situ terkumpullah dua keutamaan besar, yaitu hari Arafah dan hari Jumat. Dan itu momen yang jarang terjadi, gitu ya. Nah, maka hajinya disebut dengan haji akbar. Nah, sehingga dalam penafsiran ini ketika bertemu antara hari Jumat dengan Arafah dikatakan syahid itu adalah hari Jumat, saksinya hari Jumat atau yang menyaksikan. Yang disaksikan adalah hari Arafah. Ya, sehingga dikatakan anna syahida yaumul jum'ah wal masyhudu yaumu Arafah. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari annahu alaihi salatu wassalam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yaumul mau'udu yaumul qiyamah. Ya, al yaumul mau'udu yaumul qiyamah tadi sebutkan, ya, wasama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Nabi menafsirkan wa yaumil mau'ud adalah hari kiamat. Ini disepakati. Wasyahidu yaumul jum'ah, Nabi menafsirkan wasyahidu yaumul jum'ah, syahidnya itu adalah hari Jumat. Wal masyhudu yaumu Arafah, yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Wa yaumul jum'ah dakhiratullahi lana, dan hari Jumat adalah simpanan berharga yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi penafsirannya cukup banyak, ya, kata wasyahidu wa masyhud. Nah, dalam riwayat lain juga disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al masyhudu yaumu Arafah, yang disaksikan itu adalah hari Arafah, wasyahidu, dan yang disaksikan itu adalah yaumul jum'ah. Ini beberapa riwayat hadis yang menafsirkan ayat wasyahidu wa masyhud. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, monggo silakan. Kalau di Al-Quran kan ada as-sama sama samawat. Bedanya apa sih? Kalau as-sama itu mufrad, tunggal. Kalau as-samawat itu jamak. Jadi lebih tinggi. As-samawat. Jadi kalau as-sama yang dimaksud sama itu langit bumi. Nanti kan berlapis-lapis sampai 7 langit. Kalau 7 langit berarti as-samawat. Kalau nggak ada alif lamnya sama aja bisa? Bisa, namanya isim nakirah. Artinya lebih luas dari sama apa? Enggak. Jadi isim itu gini, al itu namanya isim ma'rifat. Kalau isim itu ada alnya, masjidun itu umum. Namanya dalam bahasa Arab itu isim nakirah. Nakirah itu umum, gitu ya. Umum itu maksudnya tidak tertentu. Kalau dikatakan buku itu kan banyak. Ini buku. Kalau dikata masjidun, ini masjid yang mana? Itu umum, gitu ya. Kalau tidak ada al, namanya isim nakirah. Nakirah itu masih umum, belum definitif. Tapi kalau makrifat itu tunggal. Jadi kalau disebutkan as-sama'u, berarti yang dimaksud adalah satu langit. Bisa juga itu yang dimaksud adalah langit bumi.
gitu ya. Jadi al itu namanya al takrif. Takrif itu untuk mengkhususkan antara, kalau tidak ada al itu sifatnya umum, tapi kalau sudah ada al itu sifatnya khusus. Jadi kalau dibilang rajulun, rajulun itu laki-laki. Tapi kalau ar-rajulu itu seorang laki-laki. Nanti kalau dalam bahasa Inggrisnya itu gini, ada istilah book dengan the book. Nah itu ya, book itu artinya buku. Buku apa saja itu namanya buku. Tapi kalau the book itu adalah sebuah buku. Itu sama dalam bahasa Arabnya itu al. Al itu artinya sebuah. Itu ya, sebuah. Jadi kan nanti ada burus kan gugusan bintang-bintang. Dia di atasnya asama, dalam asama itu. Iya, karena asama itu sebenarnya apa namanya, sesuatu yang ada di atas kita ya, disebut sama itu. Asama itu adalah sesuatu yang ada di atas kita. Sehingga gugusan bintang-bintang tadi, tempat beredarnya bintang atau tempat beredarnya bulan, tempat beredarnya matahari, itu kan ada dalam sebuah galaksi yang kalau dalam bahasa kita itu disebutkan galaksi Bima Sakti. Itu juga tidak bisa dipastikan berapa banyak bintang yang ada di situ, berapa banyak planet yang ada di situ, dan apakah itu masih dalam kawasan satu langit dunia atau sudah apa namanya, masuk wilayah langit yang berikutnya. Wallahu a'lam, ini belum bisa didefinisikan. Yang disebut dengan langit dunia itu batasannya apa, gitu kan. Yang jelas kalau langit dunia itu adalah langit yang paling dekat dengan kita, ya, langit dengan kita. Apakah itu batasannya hanya galaksi Bima Sakti atau galaksi-galaksi yang lain, karena masih ada banyak galaksi di luar galaksi Bima Sakti itu. Wallahu a'lam, kan itu ya. Karena kalau disebutkan ya malaikat itu menuju Allah, laporan kepada Allah, itu kan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Perjalanan yang ditempuh dalam sehari itu 50.000 tahun. Jarak tempuhnya itu 50.000 tahun. Itu jarak tempuh berapa tahun cahaya itu kalau dihitung? Wallah alam, karena ada tahun cahaya kan. Tahun cahaya itu kecepatan cahaya itu. Nah ini wallah alam, belum ada yang sampai mengukur ke sana. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana ta'rujul malaikatu fi yaumin. Jadi malaikat itu kan berganti nanti ya, berganti shift, ada yang shift pagi, ada shift malam gitu, ada sore ya, pagi subuh, kalau sore itu waktu asar. Itu kan mereka langsung menghadap Allah. Itu kan, itu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, dalam sehari itu jaraknya adalah 50.000 tahun. Nah, kalau dikaitkan dengan 5 tahun cahaya itu hitungannya berapa, wallahu alam. Kan itu. Jadi memang karena alam semesta ini sangat luas sebenarnya, sangat-sangat luas. Ya, sangat-sangat luas itu. Itu Pak ya. Ada yang lain, monggo silakan. Cukup? Baik, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.